Dunia kerja terus mengalami perubahan karena dinamika ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Perubahan ini menuntut organisasi, baik publik maupun swasta, agar tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil. Affirmative action muncul sebagai solusi strategis untuk menciptakan kesempatan kerja yang merata bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Affirmative action, atau aksi afirmatif, adalah kebijakan untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok-kelompok yang kurang terwakili di tempat kerja. Misalnya, kelompok minoritas, perempuan, masyarakat adat, atau penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk mempercepat terciptanya keadilan sosial dan kesetaraan. Affirmative action bisa dilaksanakan dengan dua cara. 1. Secara sukarela, atau voluntari. Artinya, organisasi dengan sadar membuat rencana aksi untuk meningkatkan representasi kelompok yang terpinggirkan. Contohnya adalah program afirmasi pendidikan bagi anak-anak Papua, yang memberi kesempatan kuliah lebih luas dengan pendampingan dan beasiswa. 2. Secara paksaan, atau involuntari. Ini terjadi jika ada laporan pelanggaran hak, lalu dilakukan investigasi oleh lembaga hukum. Bisa berujung pada perjanjian damai, keputusan pengadilan, atau sanksi hukum lainnya. Manfaat affirmative action, tenaga kerja lebih beragam dan representatif, mengurangi prasangka diskriminatif, menambah potensi ekonomi, menghindari konflik sosial dan biaya hukum, membuka peluang manajerial lebih luas. Pengadilan punya peran penting dalam affirmative action. Terkadang, pelanggaran dilakukan tidak secara sengaja, namun tetap berdampak besar. Ada dua tipe diskriminasi. 1. Prima facie, yaitu diskriminasi yang terlihat jelas karena proporsi kelompok tertentu sangat rendah. 2. Bottom line, yaitu jika hasil keseluruhan seleksi merugikan satu kelompok secara signifikan. Jika terbukti, pengadilan bisa memerintahkan organisasi untuk membayar ganti rugi, melakukan promosi ulang, atau mengubah kebijakan rekrutmen. Agar affirmative action berjalan dengan baik, organisasi harus membuat rencana 3 tahap. 1. Analisis pemanfaatan, yaitu membandingkan representasi pekerja dengan data pasar tenaga kerja. 2. Penetapan sasaran, yaitu menetapkan target representasi yang proporsional. 3. Pengembangan program, yaitu menyusun langkah konkret untuk mencapai sasaran tersebut. Bagi para manajer publik dan praktisi SDM, affirmative action bisa jadi tantangan. Nilai keadilan sosial seringkali dianggap bertentangan dengan efisiensi atau produktivitas. Namun, manajer harus mampu menyeimbangkan keduanya. Menyusun kriteria rekrutmen yang adil, mendorong lingkungan kerja yang inklusif, dan melindungi hak-hak individu di tempat kerja. Kesimpulan, affirmative action bukan sekadar kebijakan formal, tapi juga strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang beragam, adil, dan produktif. Dengan pelaksanaan yang tepat, affirmative action membantu organisasi menjadi tempat yang lebih manusiawi dan berkualitas, sekaligus mendorong keberhasilan jangka panjang. Contoh soal, mengapa affirmative action sering dianggap bertentangan dengan nilai efisiensi dalam organisasi? Jawaban, affirmative action dianggap bertentangan dengan efisiensi karena manajer biasanya memilih karyawan berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan produktivitas secara maksimal. Sementara affirmative action mengharuskan organisasi memberi peluang kepada kelompok tertentu yang mungkin belum sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut, demi keadilan sosial. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.